Anehnya, suara ini bukannya hilang, tapi makin lama makin jelas kedengaran di telinga Bu Susi. Badan Susi gemetaran. Dia nutupin tubuhnya dengan selimut sampai ke kepalanya. Gak lama, suara itu hilang. Hingga Susi yang penasaran buka selimutnya. Dan di situ Susi kaget kalau dia ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, sedang duduk di atas horden. Dan di situ Susi kaget kalau dia ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, sedang duduk di atas horden. Hingga tidak lama semuanya menjadi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rifat Nabial Sutrisna di channel Bunga Kantil di segmen Creepy Tale. Buat kalian yang baru ngeliat gue mungkin karena gue di sini emang host magang gantiin Simbah yang ya lagi baik pasiennya lah. Creepy Tale tuh kalau nggak berpart-part kayaknya nggak seru ya. Sekarang ada satu cerita lagi nih yang menurut gue pribadi ini gila banget sih. Dimana pengalaman seorang wanita saat dinas di sebuah desa yang sangat terpencil. Yang dimana ini serem banget dan buat kalian yang nonton sendirian, lihat sekeliling, lalu diam. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunga Kantil. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Bunga Kantil agar tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Berikut adalah ceritanya. Bidan Susi, wanita muda yang baru lulus sekolah kebidanan. Saat itu untuk jadi bidan, walaupun dia sudah lulus, tetap saja harus ngelakuin yang namanya tes pelatihan khusus. Saat itu, Susi harus meninggalkan rumahnya di Bandung. Karena dia dapat kabar dari temannya kalau di Sumatera itu ada tempat pelatihan kebidanan khusus bagi orang-orang yang baru lulus sekolah kebidanan. Berangkatlah tuh Susi ke Sumatera Utara untuk ikut pelatihan tersebut. Singkat cerita, setelah hampir 6 bulan, Susi lulus juga. Alhamdulillah, Susi lulus dari pelatihan bersama 39 orang lainnya. Dan gak lama kagetlah tuh si Susi pas buka surat tugas dinasnya. Saat itu, Susi ditugaskan untuk menjadi bidan desa di beberapa daerah yang terpencil. Susi dapat tugas di Desa Beringin Utara, daerah yang terpencil yang ada di Pulau Sumatera, di mana tempatnya lumayan jauh. Susi yang asalnya dari Bandung, kota lah ya, pasti nggak tahu seluk-beluk daerah itu. Hingga saat itu Susi yang bingung ditempatin di daerah mana, langsung nanya sama Bu Mei. Salah satu bidan senior lah, yang emang Susi udah kenal sama pelatihan ini. Ditanyalah tuh Bu Mei. Bu, Kampung Beringin Utara itu jauh nggak ya? Loh, kamu ditempatin di sana, Sus. Kenapa nggak milih yang di dekat sini aja? Iya Bu, saya nggak tahu Bu. Ya sudah, semoga kamu betah di sana ya. Itu daerah transmigrasi yang pasti udaranya sangat berbeda dengan di sini. 2 hari kemudian, Susi berangkat ke Puskesmas Tunggal Jaya di Desa Beringin Utara. Letaknya ada di daerah terpencil di Pulau Sumatera Utara. Susi berangkat diantar oleh kedua orang tuanya menggunakan mobil.
perjalanan dari tempat pelatihan Susi ke desa itu ternyata jauh juga. Sampai memakan waktu hingga 4-5 jaman lah kira-kira. Di perjalanan menuju ke sana, Susi ini galau. Dia udah mikir hal-hal yang serem aja tuh. Di tempat terpencil kayak gini kan, aduh. Karena emang Susi ini rada penakut. Selama perjalanan dia makin bimbang mau tetap lanjut atau enggak. Karena kondisi di jalan menuju desanya aja udah nyeremin. Mobil mereka terus berjalan melewati hutan di pedalaman yang sangat rimbun. Pohon tinggi di mana-mana, jarang pemukiman. Bahkan dalam mimpi aja si Susi gak pernah kepikiran tuh kalau bakal kerja di daerah yang begitu terpencil. Mereka terus berjalan hingga sekarang. Jalanannya berupa tanah merah dan banyak juga pemandangan di sana yang penuh dengan semak ilalang. Duh, yakin nih gue bakal dinas di sini. Jangankan cewek, cowok aja berat kalau dapat kerjaan yang kayak gini. Tapi ya gimana lagi? Di tahun 90-an ternyata nyari kerja udah susah banget. Mobil yang ditumpangi mereka tiba di sebuah bangunan tua bercat putih. Yang di samping kirinya ada papan nama Puskesmas Tunggal Jaya. Di sebelah kiri puskesmas ada 2 buah bangunan rumah dan di sebelah kanannya ada sebuah bangunan. Mereka lihat-lihat tuh dari luar, lalu mereka masuk ke dalam. Dan ternyata gak ada siapa-siapa di dalam. Orang tua Susi duduk di bangku panjang depan puskesmas. Sementara Susi jalan masuk memperhatikan satu persatu ruangan yang ada di sana. Susi merhatiin sekitarnya banyak ilalang tinggi mengelilingi bangunan itu. Gimana orang mau tahu kalau ada puskesmas di sini? Orang ketutup sama semak dan ilalang. Saat itu padahal masih siang, tapi entah kenapa Susi ini perasaannya gak enak. Dia takut di tempat ini padahal gak ada apa-apa. Tempatnya lebih nyeremin dari tempat dia latihan kemarin. Jadi guys, di dekat puskesmas itu cuma ada 2 rumah yang letaknya cukup jauh dari puskesmas. Nah, dan di samping kiri dan kanan puskesmas sendiri ada rumah dinas. Susi gak henti-hentinya tuh kuatin mentalnya. Gue kuat, gue bisa. Ya, karena dia ngerasa siang aja udah serem begini, apalagi kalau malam. Ditambah lagi, letak dari desa Beringin Jaya ini yang ada di tengah hutan, yang Susi sendiri juga gak tahu hutan apaan. Sangat terpencil lah intinya. Hingga tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang menghampiri Susi. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Seorang laki-laki tua mungkin sekitar 50 tahun yang ternyata bernama Pak Udin. Seorang staf TU di Puskesmas Tunggal Jaya. Salam kenal, saya Pak Udin. Setelah kenalan, Pak Udin nganterin Bu Susi dan keluarga ke rumah yang ada di sebelah kiri puskesmas. Yang dimana rumah itulah yang nanti bakal jadi tempat tinggal Susi. Pak Udin jelasin juga kalau dia tinggal di bangunan sebelah kiri dari rumah Susi nantinya. Sementara itu, Dr. Danis yang bertugas di puskesmas tinggal di sebelah kanan puskesmas. Masuklah mereka ke rumah tua itu. Mereka masuk ke rumah itu, Susi lihat ada beberapa ruangan di dalamnya. 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Di mana semuanya berukuran sedang. Bu, saya pamit dulu ya. Baik Pak, terima kasih ya. Susi terus berkeliling rumah. Dia buka pintu belakang, di mana ternyata ada sumur dengan ember. Dan satu hal yang Susi harus terima, kalau ternyata belum ada listrik yang masuk ke daerah tersebut. Lah terus, listriknya dari mana dong? Ternyata memang di sana nggak ada aliran listrik sama sekali. Di puskesmas itu juga nggak menggunakan listrik sama sekali. Alatnya masih manual, dan kalau malam hanya pakai lampu teplok. Dan juga belum ada peralatan canggih seperti di kota. Itu juga yang jadi PR Susi nantinya. Bisa kalian bayangin ya, kayak apa saat itu tempat kerjanya Susi. Singkat cerita,
Susi dan orang tuanya kecapean lah di jalan tadi. Mereka pun istirahat masuk kamar masing-masing hingga malam pun tiba di rumah tua itu. Setelah selesai makan, Susi pun beranjak ke kamarnya yang dekat dengan tembok puskesmas. Sementara orang tuanya tidur di kamar lain yang bersebelahan dengan rumah Pak Udin. Lampu teplok menyala. Suasana malam ini sangat sepi dan sunyi. Susi masih belum bisa tidur. Dia merasa enggak nyaman dengan tempat ini. Hingga sekitar jam 1 malam, dia mendengar suara tawa. Buset, suara apaan tuh? Jelas banget suara tawanya. Susi takut. Langsung dia lari ke kamar orang tuanya. Orang tuanya kaget gara-gara Susi gedor-gedor pintu kamar mereka. Susi benar-benar ketakutan. Dia langsung masuk nutupin tubuhnya pakai selimut. Dikira orang tuanya ada rampok atau gimana nih. Ternyata Susi cerita dengar suara cewek ketawa kencang. Ayah Susi coba tuh pergi ke kamar Susi buat ngecek ada apa. Bu, aku takut. Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Ya sudah, besok ikut pulang lagi ke Bandung ya. Tapi udah terlanjur tanda tangan kontrak, Bu. Kalau nggak dilanjut, kita harus balikin beasiswa pelatihan kemarin. Itu biar ayah kamu yang urus. Ayah Susi lihat gak ada apa-apa di sana. Dia pun memberanikan diri tidur di kamar Susi karena kasur di sana juga sempit masalahnya. Mereka akhirnya ngobrol hingga ketiduran di malam itu. Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Paginya, mereka sarapan bersama diselingi dengan obrolan-obrolan ringan. Pagi itu juga, Susi langsung diminta oleh dokter Danis untuk menemuinya di puskesmas. Susi siap-siap tuh. Habis itu langsung pergi ke puskesmas. Ternyata di puskesmas sudah ada 3 orang yaitu Agus, dokter Danis, dan juga Pak Udin. Pak Udin menjelaskan kalau mereka adalah staf tetap yang mengurus puskesmas itu. Ada beberapa perawat lain, tapi mereka bertugas di pustu. Jadi Bu Susi, ada 17 desa yang ada di sini. Dan baru ada 7 pustu, yaitu puskesmas pembantu, yang tersebar di beberapa daerah aja. Jadi memang masih sangat kurang dalam hal kesehatan. Baik, Dok. Apalagi tenaga bidan belum ada. Selama ini proses melahirkan di sana hanya dibantu oleh dukun beranak aja. Makanya mereka sangat bersyukur dengan hadirnya Bu Susi di puskesmas ini. Semoga betah ya Bu Susi. Kalau ada yang mengganjal, tanyakan saja kepada saya. Keluar tuh Susi dari ruangan dokter Denis. Dia duduk nungguin pasien. Nunggu-nunggu udah jam 10 siang. Belum ada juga satu pasien yang datang. Apa saking terpercaya apa gimana ini? Susi lalu pamit sebentar, niatnya mau ke rumah samping karena orang tuanya mau pulang hari itu juga. Jalanlah tuh Susi. Hingga sampai di rumah, Bu Susi ngeliat keduanya sedang ngobrol dengan seorang wanita parubaya. Ternyata wanita parubaya itu namanya Bu Yati. Beliau sering bersih-bersih di puskesmas. Susi akhirnya mengambil keputusan untuk tetap kerja di sana. Dia ingin mencoba terlebih dahulu dan ingin berusaha kuat serta mandiri. Nantinya, setelah orang tua Susi pulang, anak Bu Yati lah yang akan menemani nantinya. Namanya Jumina, masih kelas 6 SD lah kira-kira. Susi, kamu hati-hati ya nak. Banyak berdoa, insya Allah kamu betah nanti. Setelah selesai berpisah, Susi pamit balik ke puskesmas, di mana dia ketemu dengan 3 staf baru lainnya. Di sana ada Yono, Hardi, dan Yamin. Mereka perawat laki-laki senior yang ada di puskesmas. Mereka lalu ngobrol-ngobrol lagi.
Semoga betah ya, kata salah satu perawat senior itu sambil kayak senyum psikopat. Susi curiga, tapi dia gak mau mikir yang aneh-aneh gitu. Hingga jam dinas selesai, belum ada satu pasien yang datang. Bayangin, bener-bener sepinya tempat itu. Susi pun pamit pulang. Lalu ngeliat ternyata udah ada Bu Yati dan Jumina di teras rumahnya. Mereka lalu ngobrol-ngobrol hingga menjelang maghrib. Bu Yati pamit pulang. Bu Susi langsung ngajak Jumina masuk dan bergegas nyalain lampu teplok. Malam kembali tiba di rumah tua itu. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat isya, mereka langsung tidur. Jumina tidur di sebelah Susi. Lagi dan lagi, di malam kedua ini, Susi masih gak nyenyak tidurnya. Gelisah dia kayaknya. Ada yang ngeliatin atau gimana gitu. Hingga di sekitar jam 1 malaman, kembali terdengar suara tawa cekikikan. Suaranya sama kayak kemarin. Susi merinding. Dia deg-degan. Mana udah gak ada orang tuanya lagi. Mau bangunin Jumina gak enak sih Susi. Anehnya, suara ini bukannya hilang, tapi makin lama makin jelas kedengaran di telinga Bu Susi. Badan Susi gemetaran. Dia nutupin tubuhnya dengan selimut sampai ke kepalanya. Gak lama, suara itu hilang. Hingga Susi yang penasaran buka selimutnya. Dan di situ Susi kaget kalau dia ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, sedang duduk di atas horden. Dan di situ Susi kaget kalau dia ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, sedang duduk di atas horden. Hingga tidak lama semuanya menjadi hitam. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Pagi itu, Jumina udah berangkat ke sekolah. Sementara Susi yang pengen mandi dulu jadi gagal karena dia ngeliat ada satu orang di kamar pasiennya. Jadi, karena ini rumah dinas, di rumah ini ada satu kamar pasien dan satu kamar tidur biasa. Kamar pasien itu yang ditiduri Susi waktu malam pertama dia tinggal. Yang akhirnya dia dengar suara tawa. Siapa tuh? Susi bingung itu siapa. Perasaan Jumina udah berangkat ke sekolah. Dia deg-degan. Dia jalan ke kamar itu. Pas dia buka, ternyata gak ada siapapun di dalam sana. Kamar itu kosong. Ini gue salah lihat. Halo apa gimana nih? Pikir Susi. Susi langsung mandi aja. Dan setelahnya berangkat ke puskesmas. Di sana udah ada perawat lain yang sedang ngobrol. Susi, gimana? Ada yang nyambut gak semalam? Maksudnya Pak? Oh enggak ada apa-apa kok Susi. Tadi itu cuma bercanda. Susi masih bingung nih. Pikir dia kayaknya ada yang ditutup-tutupin nih. Susi bergegas aja tuh ke ruang kesehatan ibu dan anak yang terletak paling ujung. Ruangan yang ukurannya gak terlalu besar dan itu belum tersusun rapih lah. Karena belum ada yang menempati sejak puskesmas ini berdiri. Di ruangan itu ada sebuah bed ginekologi, meja kecil beroda, tempat tensi, bak instrumen, dan lain-lain. Sebuah lemari kaca yang berisi buku catatan medis serta meja tulis dan 2 kursi. Susi langsung menata ruangan itu, mulai nyapu, ngepel, dan lain-lain. Sampai siang hari gak ada pasien yang datang ke sana. Lagi dan lagi, sampai hari selesai gak ada seorang pasien pun yang datang. Sepulang kerja, Susi ngobrol dengan Agus yang juga salah satu perawat di sana. Susi masih penasaran dengan apa yang dimaksud penyambutan oleh Kak Edi dan Pak Udin tadi pagi. Namun, Dokter Danis tiba-tiba datang. Beliau nyuruh segera pulang saja. Gak perlu dengerin kata Pak Udin dan Kak Agus. Karena mereka berdua memang suka iseng. Akhirnya Susi pulang dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Saat itu Susi gak langsung pulang ke rumah. Dia bersama Jumina
pergi ke rumah Mak Faraji sehabis asar kira-kira. Karena ada keperluan sekalian melakukan pendekatan dengan dukun beranak di situ. Mereka jalan kaki karena kata Juminah rumahnya sangat dekat. Hutan rimbun sore itu terlihat menakutkan bagi Susi. Ternyata benar, hawa di sana sangat berbeda. Dari sore hingga malam, tempat itu benar-benar terasa pengap dan juga dingin. Susi dan Juminah masih terus jalan kaki. Ternyata dekat yang dimaksud Juminah ini menghabiskan waktu setengah jam lebih. Jom. Kalau setengah jam jalan kaki ya nggak deket dong namanya. Setelah menembus lebatnya hutan, mereka sampai juga di salah satu rumah yang terbilang cukup sederhana. Susi lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tidak lama keluarlah wanita parubaya dengan memakai jarik batik dan kebaya yang udah mulai pudar. Wanita yang usianya sudah terbilang renta. Susi lalu memperkenalkan diri sebagai bidan di desa. Dan mereka dipersilakan masuk ke rumah. Bu Susi langsung mengutarakan niatnya untuk ngajak kerjasama dengan Mak Faraji selaku dukun beranak di desa itu. Untungnya Mak Faraji langsung menyetujui tanpa banyak alasan. Susi minta ke Mak Faraji untuk memberikan laporan tentang siapa aja yang hamil dan akan melakukan persalinan dalam waktu dekat ini. Selesai keperluannya, Susi langsung berpamitan pada Mak Faraji. Karena takut hari semakin gelap, buru-buru tuh Susi jalan pulang. Karena suasana hutan yang bikin dia jiper. Ayo Jum, cepetan. Untungnya mereka sampai rumah sebelum benar-benar gelap. Gak kebayang aja gimana kalau mereka kemalaman di hutan dimana gak ada satu lampu pun sama sekali. Malam kembali tiba di rumah tua ini. Malam itu, Susi dan Juminah sudah tertidur. Hingga sekitar jam 1 malam, Susi terbangun karena dia dengar ada suara. Bu Bidan, Bu. Siapa tuh yang manggil gue? Susi duduk di kasurnya. Dia coba dengar lagi, takutnya salah dengar kan. Ternyata emang benar, ada yang manggil. Suaranya sangat jelas. Susi langsung bangunin Juminah. Barulah setelah bangun, Susi ngajak Juminah untuk buka pintu depan sama-sama. Mereka jalan perlahan. Susi sempat ngintip dari balik horden, ternyata di luar ada perempuan dengan perut buncit sedang nahan sakit. Buru-buru, bidan Susi ngebukain pintu dan langsung bawa perempuan itu ke ruang persalinan. Bu Susi langsung membaringkan perempuan itu di atas dipan dan melakukan pemeriksaan. Rupanya baru pembukaan 3. Susi menanyakan beberapa poin sama wanita tersebut. Ini mulai mulusnya kapan, Bu? Ibu namanya siapa? Saya Lina, Bu. Ini mulai kerasa jam 11 siang tadi. Oh iya, ini kalau bagus insya Allah jam 9 besok udah ngelahirin. Sekarang ibu istirahat dulu aja ya. Susi balik ke kamarnya ngebiarin perempuan tadi istirahat. Di kamar, Susi ngeliat Juminah yang berbaring dengan mata terbuka. Juminah matanya melotot, kayak ketakutan. Loh kenapa nih bocah? Pikir Susi. Ditanyalah sama Susi. Tapi Juminah tidak ada reaksi sama sekali. Dia hanya diam doang. Dia coba pegang bahunya Juminah buat nanya kenapa dia. Hingga Juminah bilang, Itu Kalina. Iya kenapa Bu Lina? Iya hantu kak. Hah maksud kamu gimana? Susi jadi keingat kata warga. Dia dengar kalau suka ada hantu perempuan jahil namanya Lina. Dimana menurut warga, Lina itu dulu bunuh diri. Awalnya Susi gak percaya. Dia masih mikir pakai logikanya. Tapi Juminah bilang kalau dia juga dikasih tahu sama ibunya, Bu Yati. Juminah bilang kalau rumah Lina itu tadinya ada di area puskesmas. Dan banyak orang-orang sekitar yang suka ngeliat perempuan itu melayang gak ada kaki.
Mendadak, Susi langsung merinding. Jantungnya berdebu kencang. Jumina masih aja nih terus menatap Susi. Matanya melotot. Susi ngerasa tubuhnya kayak gemetar gak bisa digerakin. Dia ngerasa hawa di sana terasa semakin dingin. Susi naik ke tempat tidur. Dia meluk Jumina erat-erat sambil terus baca doa yang dia hafal. Mereka terus pelukan, mencoba nahan takut. Sampai akhirnya mereka ketiduran di malam itu. Di hari Minggu sore, Susi dan Jumina baru pulang dari rumah Bukades dan Makfaraji. Tapi sayangnya Makfaraji nggak ada di rumah. Susi ngerasa lega karena berhasil menemui Bukades untuk minta dikirim beberapa wanita yang akan dijadikan kader posyandu. Program Susi yang pertama. Sementara program Susi dengan Makfaraji masih banyak. Karena Makfaraji adalah satu-satunya dukun beranak yang tahu seluk-beluk masyarakat setempat. Tapi sayang Makfaraji lagi nggak ada. Oh iya, buat yang nanya Lina itu siapa? Ternyata pas paginya, Susi dan Jumina lihat. Ternyata udah nggak ada orang. Teh yang dibuatkan juga masih utuh, benar-benar membangongkan. Sore itu habis nemuin Bukades, Susi naik motor Agus, dan sebelum dia sampai rumahnya, dia ngeliat Pak Udin, istri dan kedua anaknya di teras rumah mereka lagi asik mengobrol. Kebetulan sekali mereka lagi kumpul. Susi mutusin untuk mampir sebentar dan bertanya-tanya. Ada perempuan yang datang malam-malam gak mbak? Maksudnya Perempuan yang datang cekikikan. perempuan itu siapa ya Bu? Nanti juga Bu Susi tahu ceritanya. Ketika Susi ingin tanya lebih lanjut, suara azan tiba-tiba berkumandang. Daripada berabe kemalaman di tempat begini, Susi langsung pamit pulang. Ketika akan buka pintu, Susi kaget. Gak tahu kenapa dirinya tiba-tiba merinding. Dia teringat dengan sosok wanita setan yang kemarin. Susi langsung nyalain lampu teplok agar suasananya gak lagi gelap. Sama-sama dia ngeliat ada sekelebat bayangan di ruang tengah. Susi masih positive thinking. Dia pun bergegas masuk ke kamar. Hingga sekitar jam 12 malam, lagi dan lagi, Susi terbangun. Dia dengar ada suara cewek manggil-manggil dia. Di part terakhir. Tiba-tiba, Susi ngelewatin sebuah pemakaman. Padahal harusnya dia nggak lewat situ. Susi nengok ke belakang. Dia kaget. Di belakangnya nggak ada siapapun.